Saudara-saudara, hampir di sepanjang jalan ketemu dengan gambar-gambar calon pemimpin di daerah. Karena memang pada bulan November yang akan datang di negeri kita Indonesia digelar pilkada, baik pemilihan untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, yang ada di ratusan daerah pemilihan, baik itu kota, kabupaten maupun provinsi. Gambar-gambar dipampang di tempat-tempat yang strategis dengan maksud supaya rakyat mulai mengenali siapa calon pemimpin masa depan di daerahnya, baik itu siapa yang akan jadi wali kota, jadi bupati, wakil wali kota, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Ya, kontestasi di setiap daerah berjalan dengan begitu rupa, dan memang prosesnya mengikuti pentahapan sebagaimana yang diagendakan atau dijamalkan dalam pemilihan itu atau dalam pilkada. Dan hingar-bingar itu dimulai dengan pemasangan baliho yang bergambarkan para calon pemimpin daerah. Dan ini hal yang wajar dan tampaknya di setiap kota di mana akan digelar pemilihan pemimpin daerah itu akan bertebaran di mana-mana, khususnya di tempat-tempat strategis, supaya dilihat oleh banyak rakyat atau banyak orang, dan pada saatnya nanti diharapkan rakyat akan memilihnya. Dan ini adalah proses demokrasi yang memang menjadi pilihan bangsa Indonesia dalam memutuskan dan menentukan calon pemimpin masa depan dari tingkat 2, tingkat 1 sampai kepada Presiden Republik Indonesia. Saya kira ini hal yang wajar, dan kita semua sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah, memang berkewajiban untuk mensukseskan semua agenda dan program-program yang dicanangkan oleh negeri ini, karena kita berada di dalamnya dan kita mempunyai hak suara untuk memutuskan siapa yang kita pilih. Nah, siapapun yang akan dipilih, kita meyakini penuh bahwa Tuhan turut campur tangan dalam hal ini, seperti apa yang ditegaskan oleh Tuhan melalui Daniel ketika memberikan teguran kepada raja-raja yang berkuasa yang kemudian tampil dalam kesombongan dan kepongahan, bahkan memposisikan mendudukan diri sama dengan Tuhan atau seperti Tuhan. Akhirnya mereka atas dan oleh kesombongan itu ditegur dan ditemplak oleh Tuhan, karena kesombongan, keangkuhan, tinggi hati adalah kekejian di mata Tuhan. Melalui Daniel, Tuhan memberikan penegasan bahwa Tuhanlah yang punya kuasa untuk menempatkan seseorang menjadi seorang penguasa atau raja, dan Tuhan juga yang mempunyai kuasa untuk memberhentikan atau menurunkan seseorang dari taktanya atau dari posisi dan kedudukannya. Ya, kita patut bersyukur. Seringkali kita mendengarkan para calon atau pemimpin daerah yang terpilih mengatakan bahwa mereka mendapatkan kepercayaan atau berkah dari Tuhan untuk menjalankan tugas kepemimpinan. Jadi mereka betul-betul meyakini bahwa keterpilihannya itu oleh karena Tuhan yang menghendakinya. Ya, mereka berani mengangkat janji atau bersumpah untuk secara konsisten menjalankan tugas-tugas yang menjadi tugas pokok mereka sebagai seorang pemimpin daerah atau sebagai kepala daerah, baik itu sebagai bupati ataupun wali kota dan juga gubernur, bahkan juga sampai presiden. Dan luar biasa kita tinggal di negeri yang meyakini bahwa keterpilihan seseorang oleh rakyat oleh karena rakyat sungguh-sungguh mengharapkannya, dan keterpilihan seseorang adalah wahyu dari Tuhan. Ini artinya seorang pemimpin bertanggung jawab kepada Tuhan dan juga kepada rakyatnya, bertanggung jawab kepada rakyatnya dan sekaligus kepada Tuhan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Lalu apa peran kita untuk orang-orang yang sudah dipilih dan ditetapkan menjadi pemimpin di negeri ini?
tugas kita adalah mendoakan mereka hingga mereka dapat melaksanakan roda kepemimpinan di bawah wibawa dan juga hikmat dari Tuhan, sehingga mereka tidak akan menyimpang dari tugas-tugas pokok yang menjadi tugas mereka. Kiranya pilkada bulan November ini berjalan dengan